Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Bil barakah wal karamah sabil qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad bismillah waridallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Mana sih? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Biar tambah berkah, biar tambah cuacanya makin cerah, biar keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, biar hajat-hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama untuk bersenandung, bercinta kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui salam. Innallaha wa malaikatu sallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu minhu qadufatan warizu bil qurabu wa tuqdabi awaiju wa tunalu bi iraibu wa usul khawatimi wa yustasqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi bikulil amadi wa nafasin min adadi kulli malumilat. Alhamdulillah, mudah-mudahan salawat ini menjadikan asbab hidayah turunnya ke seluruh alam. Apa sih seluruh alam? Udah jelas, namanya Islam, isinya ya alam. Alam itu kata guru kita, kata Abah Warman, alam itu Allah. Kalau Allah itu kan sebutan, bukan makhluk, bukan disamakan dengan makhluk. Kalau disamakan makhluk repot. Terlalu mucuk. Oh, takut sama batu cincin kali ya. Ya mudah-mudahan ya alam Allah, Islam isinya alam. Nah, isinya alam udah jelas bahwa kita sebagai makhluk Allah, alangkah baiknya untuk selalu eling pangeling sebagaimana majelis bagus sajiwa. Apa sih bagus sajiwa? Bagusnya isinya jiwa-jiwa yang namanya lebih bagus dari segala bagus-bagusnya bagus. Mudah-mudahan kita kumpulnya di sini semua menjadikan suatu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta apa menjadikan tujuan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan tempatnya, wabil khusus buat Sohibul Bait, orang tua kita Abang Warman beserta keluarganya.
yang tidak bosan-bosannya mendirikan satu fasilitas tempat. Mudah-mudahan tempat ini menjadikan tempat yang lebih barokah lagi. Apa yang disajikan atau yang dikeluarkan akan mendapatkan yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang saya hormatin, yang saya takjimin, guru kita bersama Habib Nazir. Mudah-mudahan Habib Nazir diberikan sehat panjang umur berserta uminya serta dedeknya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan doa-doanya dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya hormatin wabil khusus tamu kita bersama jauh-jauh dari Jababeka yang tadi udah singgung juga, Jakarta Babelan. Maaf ini orang-orang awam mereka gak ngerti ya. Kurangnya silaturahmi gitu. Kurang silaturahmi memang gak pernah diajak ke sono sih sama guru. Bukan mengurangi rasa hormat tajim saya buat orang tua kita dari Jababeka, majelis apa ya? Dari majelis Jababeka Ihsan ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau menambah suatu jalin silaturahmi, mendapatkan keberkahan buat kita di sini semuanya. Mudah-mudahan di majelis tersebut Jababeka diberikan sehat panjang umur, majelisnya makin berkembang dan kedepannya bisa membawa kita bisa silaturahmi ke tempat tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian saya hormatin Ustadz Cak Yoyo Ahmad Tohari Al Asad. Saya di belakang tuh susahnya di situ Al Asadnya doang. Ya, mudah-mudahan mudah-mudahan Ustadz kita diberikan sehat panjang umur. Amin. Kemudian saya hormatin juga Ustadz Surya yang selalu di mana menemani kita sampai saat ini. Mudah-mudahan Ustadz Surya juga diberikan sehat panjang umur. Kemudian saya hormatin juga yang jauh dari Mas Bom Bom, ada terus ada Bang Arman serta saudara-saudara kita semuanya yang tidak disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Jemaah Bagus Sajiwo sedikit mengukil atau suatu yang perlu disampaikan bahwa tadi bukan ini kan acara akbaran ya. Sebelum akbaran ini kan acara puncak di mana memang kita harus wajib kumpul. Untuk apa? Penyambungan. Nah, penyambungan ini kan ada salah satu memang kalau kita punya guru ya kita sambungkan kepada guru kita. Untuk penyambungan ya, penyambungan ini akan suatu hal yang lebih buat kita itu akan cepat sampainya. Tadi bilang abah kita Mbak Warman, siapa sih kita? Siapa kita? Nah, kita perlu digali juga siapa kitanya. Yang kita udah jelas bahwa kita di sini adalah jamaah semuanya. Untuk penyambungan itu melalui guru-guru kita. Karena guru kita sebagai pengganti kedua orang tua kita. Ya, kalau orang tua kita masih ada, kita doakan. Wajib untuk hukumnya kita sebagai anak wajib untuk mendoakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kedua orang tua kita yang masih ada selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan kehidupannya baik segi ekonominya dan apa yang menjadikan tujuan dan keinginannya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tua kita yang sudah tidak ada, mudah-mudahan orang tua kita senang melihatnya karena udah jelas malam Jumat ya. Malam Jumat ini malam yang paling mulia yang ditunggu-tunggu semua umat. Bahkan orang hidup tadi sempat Abah Warni sampaikan innalillahi wa innalillahi rajiun, bahwa orang yang mati aja pengen hidup lagi. Kenapa? Untuk berbuat baik walaupun 1 menit 1 detik dan dia pengen hidup lagi. Tujuannya untuk apa? Berbuat baik, kata Abah Warman. Baik dulu aja, karena baiknya ini akan menjadikan suatu buat kita yang masih hidup akan amal ibadah kita sampai kepada orang tua kita. Mudah-mudahan kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali lagi kita bahas tentang kemarin di grup agak sedikit rame ya. Penting ya agar supaya bukan katanya kata Abah Warman ya kan. Kembali lagi kita ada konsep atau ada sesuatu hal yang tidak mesti kita harus ketahui. Ya, tidak mesti harus kita ketahui
karena itu privasi atau memang masing-masing punya sanad sambung guru yang menjelaskan tentang bagaimana adab, ya kembali ke adab, ya kan. Orang berilmu lebih kalah lagi. Orang berilmu kalau jatuhnya keilmuan itu jatuhnya sombong, ya. Kalau ilmu nggak punya adab repot, ya, jelas-jelas seperti itu. Jadi kembali lagi, kemarin udah jelaskan juga bahwa karena kita bermakmum, ya ini bukan masalah benar ataupun salah, karena benernya bisa jadi salah, salahnya pun bisa jadi benar, ya, tergantung bagaimana sudut pandang kita ke arah mana. Kalau kita tujuannya kita bersanad sambung kepada guru-guru kita sebelumnya, insya Allah di situ akan menjadi suatu fadilah atau keuntungan kita untuk bisa lebih memahami lagi. Jadi masing-masing, saya punya guru, ya kan, Abah Warman punya guru, semua punya guru. Tapi bagaimana guru kita itu untuk bisa saling menghargai, ya disitulah, ya intinya nggak perlu disebutkan siapa sih, masing-masing punya guru, tapi bagaimana kita untuk bisa menyambungkan ke sono, kan kita masing-masing bisa menyampaikan itu, bisa lewat sir, bisa zahar dan sebagainya. Masing-masing punya tujuannya masing-masing. Mungkin dari penyampaian tersebut yang kemarin di grup pengen lebih jelas, pengen zaharnya, nggak masalah, ya kan, karena memang baik buruknya atau masukan kritikan itu untuk membangun, ya, bukan menjatuhkan, tapi membangun bagaimana untuk kedepannya agar majelis ini bisa ke arah yang lebih bagus lagi. Makanya kata bagus sajiwo itu harus didalemin, ya. Kalau masih ada kata di dalam majelis bagus sajiwo nggak bagus, ya mohon maaf gitu maksudnya, berarti masih ada keegoan gitu maksudnya. Egoan berarti keakuan ya repot gitu maksudnya. Yang penting kita selalu berprasangka baik, positif, jangan berprasangka buruk, ya. Kalau kita bisa memahami itu, insya Allah nggak ada namanya perpecahan. Malu dengan namanya majelis, apalagi ditambah dengan rutinan setiap malam Jumat biasa kita ada pancasona, ya. Kenapa tadi disambut dengan salawat dulu? Agar supaya hati yang gerungsung, hati yang apapun itu, kembali lagi eling pangelingnya akan timbul di situ. Ya, Allah pun bersolawat, semua makhluk bersolawat. Lah kita, ya, apalah kita? Kalau kita pengen diaku stempel dengan mengaku umat Kanjeng Rasul, ya jangan lepas namanya itu solawat. Cukuplah solawat itu sebagai suatu jembatan buat kita agar penolong kita, menjadikan KTP kita nanti yaumul kiamah bahwa kita sebagai umat Kanjeng Rasul. Ya, kalau kita nggak pernah solawat ya gimana? Ya kan? Ada kata mengatakan bahwa biarin aja rukun melek terus, ya tahu Bos Warman melek, kita mampu aja sama rukun. Tapi nggak solawat, ya menbentar saya gitu maksudnya. Kecuali kalau mereka ikut sholawat, ya. Saya mau mama guru kita Bin Najir gitu kan, ya guru kan, jadi guru kita lagi dawamin, ya cukup mereka aja, ya ini ada japri dulu, biasa begitu. Guru saya makmum aja lah gitu maksudnya, biar nyambung gitu. Tapi kebanyakan ya cukup makmum aja sih, ya kan, agar mudah-mudahan aja apa yang disampaikan menjadikan suatu buat kita bisa lebih baik lagi. Pancasona udah jelas, pancaran cahaya sholawat Nabi. Jadi isinya Pancasona bukan hanya sekedar narya saja. Barangkali di sini ada yang amalannya ada tibil kulub dan sebagainya, amalan-amalan sholat, ya nggak masalah. Karena masing-masing orang, masing-masing ini untuk berdakwah itu macam-macam. Seperti bagaimana rokok, macam-macam kan rokok ada nih Marlong, ada itu online, ada itu coklat, ya kan. Nah masing-masing punya beda rasa. Tapi bagaimana rasa ini untuk bisa bersatu, ya kumpulnya seperti ini. Agar apa? Menjadikan suatu kebagusan jiwa kita bersama majelis di sini. Jadi nggak membeda-bedakan, duduk bersama, sama berdiri sama-sama juga gitu maksudnya. Nggak ada yang masuk majelis ada yang pakai sepatu, nggak ada, semuanya nyeker semua. Ya cuma beda-bedanya seragamnya, pakaiannya, topinya belangkol, ya. Ya ini memang orang awam kagak ngerti. Ya masing-masing pada bawa senjata lah. Saya mah nggak bawa apa-apa. Botol aja, minyak aja kosong, ya kan tuh kosong. Tapi isi kalau diisi gitu maksudnya loh. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu hanya semata-mata buat saya pribadi. Kalau memang ada suatu benar itu semata-mata
benar datangnya dari Allah. Kalau emang ada suatu kesalahan yang saya sampaikan, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kesalahan ini menjadikan suatu penurun dosa-dosa saya, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan minta doanya untuk suatu majelis ini. Saya juga sedikit malu. Kenapa malu? Ya mohon maaf kalau memang tempatnya selalu di sini terus gitu, maksudnya pengen saya ya bisa berkeliling atau di tempat-tempat lain, agar syiar ini bukan hanya di satu tempat saja, tapi di mana-mana. Namanya kita syiar dakwah itu bebas gitu maksudnya, mau di pasar kek, mau di TB kek, mau di mana kan bebas gitu. Yang penting bagaimana tujuan kita udah jelas, ilahi anta maksudi, jadi tujuannya udah jelas Allah. Kalau memang kita pengen syiar, ya masing-masing kita punya jalan masing-masing. Mudah-mudahan tujuan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan buat majelis ini diberikan suatu kenikmatan yang lebih daripada nikmat-nikmat sebelumnya untuk kedepannya, apalagi mau masuk ke bulan Rajab dulu, Ramadan baik, puasa aja kemarin Senin bentong. Ini hampura ya, aduh hampura nih, bener-bener hampura ya. Namanya dikasih kesempatan biasa aja lah, ngomong dah ya. Intinya ayo kita sama-sama agar bisa menghidupkan untuk majelis ini kedepannya, agar menjadikan suatu yang lebih baik lagi kedepannya. Baik buruknya semua diserahkan kepada Allah, karena kembali lagi kita datang nggak bawa apa-apa, pulang pun nggak ada apa-apa, sesuai dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.